Berapa sih? Berapa sih? Nabrak tembok. Ada sini dia nabrak tembok. Nah, mana yang sini ya? Yang sini. Udah. Satu, dua, tiga. Kan kita tangannya gini, Ibu. Ya, anak juga gini ya. Satu, dua. Udah masuk. Udah maju, udah. Maju, udah sih. cabutin Bu. Boleh sudah? Ya. Dengan Pak Imam sekarang. Udah. Pak Imam ya. Pak Imam, Pak Imam. Pak Imam, Pak Imam. Pak Imam saja. Kita bukan ke sini ya, Pak. Ya, terima kasih. Kembali ke posisi semula. Sun ya Pak. Maaf Ibu, kita menunggu kedatangan Pak Ustadz dulu ya. Baiklah, ibu-ibu dan anak-anak sekalian, sambil menunggu Pak Ustadz datang, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai saja acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah.
pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di bulan yang suci ini, bulan yang penuh ampunan. Kita sama-sama bisa berkumpul bersama di Masjid Darussalam dalam acara kegiatan Baksos untuk sama berbagi dari Majelis Taklim Doa. Ini merupakan agenda tahunan ibu-ibu semua yang seperti biasa kita laksanakan. Alhamdulillah tahun ini kita bisa berkumpul. Biasanya kita yang mendatangi, sekarang kita yang minta didatangi anak-anak semua di sini. Alhamdulillah berkat yang dari pesantren Ibu Siti dan ibu-ibu yang dari Kota Madinah, kita bisa berkumpul bersama di sini. Baiklah, tentunya sebelum kita mulai ke acara berikutnya, kita sama-sama berdoa mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan lancar. Untuk sama-sama kita membacakan surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Pertama-tama juga saya mengaturkan kepada ibu-ibu Majelis Taklim Doa Umahat dan ibu-ibu semua Purituk Songo, acara ini bisa terlaksana berkat dukungan dari ibu-ibu semua warga Purituk Songo. Alhamdulillah titipan-titipan dari ibu-ibu semua kita bisa menyampaikan kepada anak-anak yang kita menerima. Mudah-mudahan yang memberi dan menerima diberikan keberkahan kita semua. Tentunya salawat dan salam kita selalu untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nantikan saatnya yang akhir nanti. Untuk acara pertama tadi sudah dibuka dengan pembukaan doa. Untuk kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran akan dibacakan oleh Dek Gila untuk saling tilawah oleh Dek Kansa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yus'aluna ma anfaqu wa anfaqu mannan wa la adha lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Qawlun ma'rufun wa maghfiratun khairun min sadaqatin yatba'uha adhan. Wallahu ghaniyyun hamid. Ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kallati yunfiqu malahu ri'a'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala shay'in
yang diri dan Allah Maha Tahu, Maha Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu berisi kamu dengan menutup ketiga dan keras seperti orang yang berfakir dan yang kepada manusia dan dia yang kepada Allah yang kemudian orang itu seperti batu yang cinta tidak sengaja. Kemudian batu dibuka coklat, maka itulah untuk mencintai lagi. Mereka tidak mendengar sesuatu yang dan Allah tidak memberi sujud kepada orang yang Maha benar Allah yang Maha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dekena Dekansa. Untuk berikutnya acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Takmir kita Gusti Darussalam memesan untuk Pak Ibu. Bapak Ibu silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Alfa Santoso dari Bokeman, yang saya hormati ibu-ibu pengurus Raudatul Ummahat dari RW 12 Perumahan Puritosomo, dan yang saya hormati anak-anak dari Pondok Pesantren Nurul Huda di Ngawonggo, Kabupaten Kaliangkrik, yang saya banggakan juga anak-anak dari Kontro Bangsa, juga perwakilan dari Tambuk, dan anak-anakku semuanya yang tidak bisa kami sebut satu persatu. Pertama, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat, utamanya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat waktu, nikmat ruang, sehingga bisa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan Masjid Darussalam ini karena kita untuk silaturahim dan juga bakti sosial dari pengurus pengajian Raudatul Ummahat Perumahan Puritosomo. Tanpa ada suatu halangan apapun, marilah kita akan dengan bacaan tahmid bilisan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam mari kita untuk selalu sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan sahabatnya. Mudah-mudahan kita menjadi umat yang mendapat sahabatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak dan Ibu yang hormati, kami atas nama Takmir tentu saja yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ustadz Alfa Santoso yang di tengah kesibukan jadwalnya masih bisa meluangkan waktu untuk yang kesekian kalinya, karena minggu kemarin juga kita bertemu dengan Bapak Ustadz Alfa Santoso. Sekarang kita bertemu lagi, alhamdulillah. Mungkin sama-sama ngantuk ya Pak, karena tadi
Tadi juga di sini alhamdulillah kajian dari jam 5 sampai jam setengah 7, dilanjut ngobrol sampai jam 7 lebih. Yang biasanya setengah 6 selesai, langsung lanjutkan tidur nyenyak. Karena libur sampai jam 8. Tapi alhamdulillah tadi ya kita bisa kajian sampai jam 7 lebih. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Bapak dan Ibu saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan sebagai generasi Islam. Ya, mudah-mudahan menjadi generasi Islam yang moderat. Bapak dan Ibu saya hormati, yang pertama tentu saja saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu pengurus Raudatul Ummahat yang telah rutin, tadi saya dengar rutin untuk setiap tahun melaksanakan kegiatan bakti sosial, dan alhamdulillah tahun ini bisa dilaksanakan di Masjid Darussalam ini yang biasanya mungkin kita keluar dari sini. Alhamdulillah saya senang tahun ini bisa di sini, dan mudah-mudahan ke depan juga bisa ditingkatkan lagi. Dan juga kami mengucapkan terima kasih juga kepada para donatur yang telah memberikan sedikit sebagian rezekinya untuk kelancaran kegiatan ini. Mudah-mudahan infak dari ibu-ibu pengurus Raudatul Ummahat ini menjadikan amal soleh, tabungan di akhirat, dan insya Allah akan melipat gandakan rezeki yang telah Bapak Ibu berikan untuk kegiatan pelatihan ini. Apalagi yang menerima manfaat itu adalah anak-anak dari pondok pesantren Nurul Huda, atau dari para santri, atau dari anak-anak yatim atau yatim piatu dan sebagainya. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat untuk adik-adik dan semuanya. Kemudian juga pada kesempatan yang baik ini, mungkin ini bisa untuk dijadikan agenda selain agenda tahunan, mungkin agenda-agenda yang lain. Misalnya nanti di dalam kita peringatan 1 Muharram, misalnya di tanggal 10 Muharram itu kita biasanya umat Islam juga memberikan santunan khususnya kepada anak-anak yatim atau yatim piatu atau piatu. Mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang bisa kita agendakan, kita bisa memberikan santunan khusus kepada anak-anak yatim piatu atau yatim atau piatu, sehingga itu adalah sebagai bagian dari ibadah kita dalam kita menjalin hablum minan nas kepada umat yang membutuhkan. Yang selanjutnya juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak yang telah mengantar anak-anak kita sedikit untuk sini. Dan mungkin tadi saya dengar bahwa dari Pondok Nurul Huda di Kepiring ya. Ketika saya dari mana ada Pondok Nurul Huda di Kepiring, saya teringat pada beberapa tahun yang lalu di awal tahun 2000-an, saya sering ke sana untuk melakukan ilmu dengan anak-anak santri di Pondok Nurul Huda. Kurang lebih ada 3 tahun, 4 tahun saya ke sana. Setiap seminggu sekali saya ke sana untuk berbagi ilmu dengan santri-santri dari Pondok Nurul Huda. Ya. Kalau masalah pengasuh pondoknya Bapak Ustaz Safat ya. Itu ya, sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan semangat pada Ibu Raudatul Ummahat. Dan alhamdulillah saya dengar kok semakin tahun semakin naik, semakin meningkat. Alhamdulillah. Bapaknya kalah Bu. Ya, bapaknya kalah. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa ke depan bisa kolaborasi antara ibu-ibu dengan bapak di Masjid Darussalam ini untuk
kebaikan kita bersama dan untuk kemaslahatan lingkungan kita. Dan itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Imam Sundaka sebagai ketua takmir. Oh iya, assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Tadi kok lupa, harusnya ini ada MC, cuma Bu Agus itu dadak, saudaranya meninggal dunia, jadi tidak bisa, jadi tak dorong sekalian dari biasanya. Selanjutnya laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh ketua pengajian. Di sini saya sebagai ketua pengajian saya sampaikan kepada Bapak takmir, juga di sini Bapak Ibu RW serta Ibu RT, juga anggota dari Majelis Taklim Darul Ummah serta warga bersama. Untuk kegiatan ini kita pertama mengumpulkan anak-anak yatim dan pondok pesantren. Terus yang kedua, kegiatan kita nanti lingkungan kita nanti membagikan di lingkungan kita sendiri ada beberapa. Terus kita naik sedikit nanti di daerah Sukabumi. Mungkin setelah kegiatan ini Ibu kita nanti sama-sama ke atas, bahwa yang bisa ikut nanti ada beberapa pakai motor saja seperti biasa kita ke Sukabumi ini. Tak lupa pula saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu RT 1, 2, 3, dan 4 beserta warga semua yang tadi betul Pak Imam sampaikan, menyisihkan sedikit rezekinya untuk diinfakkan pada acara baksos ini. Mudah-mudahan apa yang telah ibu-ibu berikan semua Allah menggantikan yang lebih. Itu yang bisa saya sampaikan laporan kegiatan hari ini. Insya Allah mudah-mudahan bismillah bisa semuanya lancar. Yang saya sampaikan. Untuk selanjutnya acara berikutnya ada sedikit tausiah dari Bapak Ustaz Alfa. Mohon kami persilakan. Tadi disampaikan sedikit tausiah, tapi sedikit mawani. 7 menit sekali, 2 menit pembukaan, 4 menit isi, 1 menit penutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Sadaqallahul adzim. Yang kami hormati Ketua Takmir Masjid Darussalam Bapak Imam Sundaka, yang kami hormati ibu-ibu pengurus dan anggota Majelis Taklim Raudhatul Ummahat, adik-adik dari Pondok Pesantren Nurul Huda, dan juga dari ada daerah Kota Bangsa yang insya Allah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Allah berikan kita kesempatan untuk bersilaturahmi dalam acara bakti sosial yang diinisiasi oleh ibu-ibu Majelis Taklim Raudhatul Ummahat Puri Peruntuk Songo, Peruntuk Songo, Cacaban, Magelang. Insya Allah semua yang hadir dalam keadaan sehat ya? Dalam keadaan baik. Saya keadaan ini, semoga semuanya dalam keadaan sehat, baik, tidak kurang suatu apapun.
Oleh karena itu, mari kita mewujudkan rasa syukur kita dengan melafazkan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh sekalian alam. Tidak lupa salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita sekaligus uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita nantikan doa syafaatnya kelak di yaumul kiamat, dan semoga kita termasuk ke dalam golongan umat yang selamat di dunia, terlebih selamat di akhirat. Amin Allahumma amin. Para bapak, ibu, adik-adik sekalian, kesan pertama saya masuk tadi, saya kok merasa iri karena saya berhadapan dengan generasi muda yang dekat dengan nilai-nilai Islam, adik-adik yang sudah memutuskan hidupnya untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Pak, jadi titik adik-adik Pak Cik, karena generasi sekarang itu nuwun sewu, yang di daerah kota agak jauh dari nilai-nilai agama. Mereka hanya mendapatkan nilai agama dari pelajaran sekolah yang sangat terbatas. Mungkin di sekolah tertib, tapi ketika pulang kembali ke selera asal. Jadi bersyukurlah adik-adik mendapatkan kesempatan untuk menimba ilmu agama di pondok pesantren. Kenapa saya iri? Karena saya tidak atau belum berkesempatan untuk mondok. Dulu cuma mondok sebentar 2 jam di pondok Tinggal Borobudur. Karena wonten acara makan saya MC di sana, saya di pondok Tinggal Borobudur terus pulang mau 2 jam pun rampung. Tapi kalau pondok ilmu agama sampai sekarang ada keinginan yang kuat untuk menjadi santri, tetapi belum bertemu dengan kesempatan. Insya Allah sekarang dalam proses mencari itu. Baik Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, wonten mukadimah tadi saya bacakan satu ayat yang sangat populer. Adik-adik tadi mendengar saya baca apa nih? Ingat tidak suratnya apa tadi itu? Langsung dites. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Ingat surat apa itu? Jawabannya ada di bawah ini, dilihat silakan. Gak kelihatan ya? A, jawabannya surat Ad-Dariyat ayat 55. B, Ad-Dariyat ayat 56. Yang mana? Yang C, jawabannya adalah yang B. Yang saya bacakan tadi adalah surat Ad-Dariyat ayat 56. Tentang apa isinya? Tentang tujuan penciptaan jin dan manusia, yaitu untuk beribadah. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Beribadah itu ada banyak versinya. Ibadah khusus artinya ibadah yang diperintahkan langsung oleh Allah dan contohnya diberikan secara tegas oleh Rasulullah. Contohnya adalah ibadah sholat. Sholat menikah dawuh saking Allah melalui Rasulullah, dan sekarang menjadi kewajiban kita. Ketika sholat kita harus ikut aturan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Boten bareng sholat sakarepe diri. Puasa Ramadan sama, perintah dari Allah, contohnya dari Rasulullah. Lepo soyo ora bareng sakarepe diri. Mentang-mentang kuat lepo sorong dino ora buko. Boten bareng, melanggar syariat dari ketentuan agama. Tetapi juga ada ibadah yang bersifat sosial. Ibadah yang bersifat sosial artinya dari manusia kepada manusia. Hari ini adalah contohnya. Apa itu? Bakti sosial.
menyisihkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada kita untuk yang lebih membutuhkan. Dan ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa sedekah terbaik adalah sedekah yang dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Insya Allah yang dilaksanakan oleh ibu-ibu dari Majelis Taklim Raudhatul Ummahat ini dilipat gandakan oleh Allah karena momen waktunya begitu baik di bulan suci Ramadan. Karena di bulan ini Allah betul-betul obral, yang obral boten namu gardena matahari geoplasa artos dan sebagainya. Mereka obral harga dari 100% dipotong jadi 50%. Tapi kalau Allah obral pahala dilipat gandakan pahalanya. Tapi syaratipun ingin menika kanthi ikhlas. Karena ibadah itu akan diterima ketika ada unsur ikhlas. Boten pengen di alam kalian yang sanes. Jangan sampai kita beribadah ingin dipuji oleh orang lain. Nuwun sewu. Kalau sholat itu rawan juga menjadi ibadah yang ada unsur pamernya. Sholat kok iso pamer? Nek sholat dewi, nek diwaca kulhu karo inama poina cepat. Nek dadi imam tanpa subhanallah. Jadi imam sholat yang dibaca habis sholat toli amin langsung alif lam mim itu pasti jamaahnya batin glendeng muring-muring. Wah kurang ajar, suwi mesti. Jadi pamer bisa ben dikira baca ate dowo apik fasih hafalannya banyak. Itu bahaya. Sedekah juga rawan pamer. Kalau sedekah kan ditulis hamba Allah kan begitu. Supaya apa? Terhindar dari riya atau pamer. Tapi wonten ibadah yang tidak bisa dipamerkan Bapak Ibu. Nopo siang jalan. Poso niku le pamer pripun. Aku poso lho, iki buktine. Poso ambu, ya kan? Bau mulut menjadi indikator puasa. Puasa tidak bisa dipamerkan. Kenapa? Puasa itu langsung oleh Allah, pahalanya langsung dikasih juga oleh Allah. Tetapi tadi saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beribadah sehingga segala sesuatu tindakan kita dalam keseharian harus bernilai ibadah. Ditekankan lagi dalam bulan Ramadan ini merupakan madrasah pendidikan bagi kita semuanya agar nanti di 11 bulan di luar Ramadan kita terbiasa beribadah dengan baik, dengan ikhlas. Jadi ini kalau sekarang ini bakti sosialnya di bulan Ramadan, harapannya di luar Ramadan pun juga tetap berlangsung secara kontinu. Ini baru latihan dan memanfaatkan momen bulan yang baik agar pahalanya berlipat ganda. Sehingga sangat baik sekali mengundang adik-adik dari pondok pesantren, mengundang adik-adik yatim piatu yang berhak menerima Tuhan. Nanti insya Allah menikah harta Bapak Ibu tidak kelong, tetapi itulah yang tercatat sebagai harta yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta yang disedekahkan. Niku nek ikhlas insya Allah gatosipun banyak berlipat. Tapi jowo wonten sing kadang arep-arep aku tak sedekah 100 dan oleh 200, itu tidak boleh karena belum ada unsur ikhlasnya. Sehingga kita belajar menata hati, menata diri agar dalam bersedekah itu betul-betul ikhlas, tidak berharap apapun kecuali ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kok kuncinya ridho? Bahkan dalam sebuah hadis tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufrallahu ma taqaddama min dhanbi. Barang sudah puasa Ramadan dengan iman dan berharap ridha Allah, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Jadi ketika beribadah boleh nggak harap pahala? Boleh. Yang tidak boleh mengharap pujian dari orang lain. Bahkan kalau perlu apa di sini? Beberapa ibadah sebaiknya disembunyikan untuk menghindari rasa pamer di situ. Tapi kalau ini insya Allah wajah-wajahnya wajah ikhlas. Kalau saya wajah malas. Saya itu kemarin mendadak jam 2:30 setengah tiga itu tiba-tiba telepon bunyi. Itu pas habis pulang, lihat sebentar telepon bunyi. Harus bisa, gua dipaksa. Nggak boleh maksa bu ini, kalau berlangsungnya lagi gitu aja sudah langsung berangkat ke sini. Alhamdulillah Allah izin termudahkan. Tapi tadi sempat lupa tuh. Tak pikir jam 9:30. Tapi alhamdulillah ya tidak begitu terlatih. Jadi kesimpulannya adalah kita manusia, Allah turunkan kita, ciptakan kita di bumi ini tidak lain hanyalah untuk beribadah. Monggo mumpung Ramadan baru separuh jalan, kita habiskan sisanya dengan meningkatkan kuantitas serta kualitas ibadah kita. Saya tanya adik-adik dulu yang dari pondok pesantren, yang kakak dan yang putri, sudah khatam berapa kali untuk setengah bulan Ramadan ini? 2 kali sudah ada yang khatam? Belum. Sudah ada yang khatam? Khatam baca nih, tadarus sudah? Sekali sudah? Belum. Yang putri sudah sekali khatam? 3 kali. Wah, 3 kali. Jadi kok ngantukan gitu ya. 3 kali khatam, Masya Allah. Ibu-ibu taklim berapa kali khatam? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Jadi iman ketika Ramadan itu Allah berikan kepada kita kesempatan bertemu kembali, kok meng diisi nganggo turah, kletak, kletek. Iman. Maka setiap ada waktu luang, buka mushaf Quran, tadarus, baca ayat Arabnya dan dibaca artinya, sehingga apa? Dapat 2, pahala membaca dan pahala mempelajari maknanya. Jujur ini saya mulai agak miris ketika Ramadan melihat situasi luar. Sajanya gitu dan apa-apa hak mereka juga. Tetapi kemarin sempat saya cerita mungkin di sini juga, di daerah Rendam ini wonten tulisan kampung Ramadan gede banget ke gerbangnya kampung Ramadan, tetapi tidak ada kegiatan tadarus, tidak ada kegiatan taklim. Yang ada apa kegiatan? Kuliner, jajan nih. Ada 300 tenda yang jual makanan. Saya baru 2 kali lewat saja kok mampir saya, bingung saya. Dan di situ masih banyak juga cowok, cewek, usia remaja jalan bareng gandengan, pakai pakaian yang wow. Jadi godaan Ramadan di kampung Ramadan itu berat sekali saya. Maka saya lebih baik menghindari tempat tersebut karena belum siap digoda. Tempat yang paling aman di bulan Ramadan adalah 1 di rumah, 2 di masjid. Di rumah dengan keluarga sendiri, di masjid insya Allah niatnya sama, ibadah kepada Allah. Jadi ketika tidak ada perlu, lebih baik di rumah atau di masjid beribadah. Terus ada pertanyaan, lah katanya tidurnya orang puasa itu juga ibadah. Leres, tapi dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Boten terus bar sahur subuhan tilem blek tangi-tangi buka. Mereka yang boten bareng. Pasti apa? Kalau dari subuh tidur bangun buka, meninggalkan sholat duhur dan sholat asar, tidak boleh. Ini turu mati. Kok ngeri gitu kan? Makanya di sini tidurnya orang puasa adalah tidur karena capek beribadah.
dan khawatir ketika melek mendapatkan dosa dari Allah karena pengennya kemana mana. Saya sudah menolak begitu banyak undangan bukber karena khawatir waktunya mepet untuk maghrib dan ke isya. Terakhir kemarin Sabtu saya menolak bukber, izin dengan baik-baik dengan alasan yang tepat juga karena isya harus berada di musola At-Tanwir Kalinegoro. Saya izin dan betul ternyata waktunya mepet di At-Tanwir pas ada tamu waktu itu dari pengurus cabang Muhammadiyah Magelang Partoyudan. Jadi penuh jamaah, alhamdulillah. Jadi bukber boleh tapi di rumah dan di masjid biar ibadahnya tidak terlewat. Jadi monggo ibu-ibu, bapak juga yang punya putra alim masih usia SD, jangan ada keraguan untuk mengirimkan ke pondok pesantren. Kadang anak ekor wong tuane sing semedok ora tega. Itu terjadi. Anaknya pengen ke pondok tapi orang tuanya tidak tega. Masuk ke pondok dadi opo kan gitu. Yo dadi santri. Banyak orang-orang hebat di Indonesia berawal dari pondok pesantren. Semoga nanti adik-adik dari Ponpes Nurul Huda ini ada yang menjadi tokoh besar di Indonesia. Amin ya robbal alamin. Nggih mboten ning mondok ditrik dadi tokoh boten. Perlu ikhtiar, perlu usaha sing bener-bener. Maka saya punya prinsip seperti ini. Jadikanlah diri kita luar biasa, bukan yang biasa-biasa saja. Nek ning mondok terus mondok tok tanpa sinau sing temen ya percuma. Kan begitu. Ibaratnya harus mondok, sinau sing temen, ilmunya diaplikasikan kepada masyarakat sehingga santri-santriwati bisa menjadi penggerak dakwah Islam di tengah-tengah masyarakat di zaman yang modern ini. Dan tentunya juga untuk adik-adik yang yatim piatu itu jangan berkecil hati, karena umat Islam ini adalah saudara kalian semuanya, siap membantu semuanya. Tetapi ingat, jangan sampai juga nanti ke depannya adik-adik yatim piatu hanya dijadikan alat saja. Maksudnya bagaimana itu? Nuwun sewu, bukan mencela, bukan, tapi ini contoh. Di televisi banyak contoh para artis yang ingin punya hajat mengundang yatim piatu, diberikan santunan, pengen didoakan, beda di anggota, seperti itu. Nek orang jadi dilaleke, jangan seperti itu. Butuh tidak butuh, sempat tidak sempat, tetap santuni mereka dengan kemampuan kita. Ketika tidak ada harta benda, berikan sedikit ilmu dan perhatian, itu sudah cukup. Jadi itulah yang kita tekankan hari ini. Meski Ramadan masih separuh, ada kesempatan yang belum khatam segera khatamkan, yang belum mulai bahkan segera dibuka Al-Qur'annya, yang duhanya sering lewat, yuk dikejar duhanya, biar apa? Pahala kita banyak,